Jadi materi hari ini tentang bagaimana membuat grafik di Microsoft Word. Walaupun sebetulnya grafik ini beririsan dengan data yang disajikan dalam bentuk Excel, tapi Excelnya Microsoft Excel Basic gitu ya, menginput data. Oke, saya izin share window. Terlihat nggak? Belum. Lihat Pak. Lihat Pak. Ada Pak. Ada Pak. Aku ya enggak Pak. Lihat Pak. Belum mungkin ya, tunggu aja. Terlihat semua? Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Sudah, Pak. Jadi materi hari ini akan masuk ke materi UTS ya. Jadi kalian harus mencermatinya. Pertama, ketika membuat sebuah laporan, apalagi untuk hubungannya dengan akuntansi gitu ya, pasti menyajikan data tentang report dalam bentuk tabulasi. Sebetulnya ini di Excel akan lebih dikupas tuntas gitu ya, tapi di Microsoft Word juga punya fasilitas untuk menyajikan data dalam bentuk tabulasi dan dalam bentuk grafik. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana menyajikan data dari data tabulasi tabel ke dalam bentuk grafik. Caranya adalah di ribbon tab ini klik insert, kemudian pilih chart ini, klik. Nah, di sini kita bisa memilih berbagai jenis chart ya. Apakah berbentuk kolom, baris, pie, kue, bar, dan seterusnya. Kolom pun ada jenis-jenisnya ke pinggir ya. Nah, ada yang 3D, ada yang 2D, dan seterusnya. Kita contoh ambil yang sederhana aja, yang ini, yang kolom, yang ini gitu ya. Kalau sudah memilih, misalnya kalau ini juga boleh, udah memilih, tinggal klik OK. Dia akan masuk ke sini. Nah, masuk ke sini otomatis dia akan menampilkan data dari Microsoft Excel seperti ini. Ini data untuk mensuplai data di grafik ini. Dan ini bisa editable ya. Misalnya, saya klik 2 kali judulnya. Misalnya ini laporan penjualan kendaraan bermotor tahun 2020 misalnya. Oke, saya ingin ngedit batang-batang ini, yaitu di Excel ini. Misalnya kalau yang horizontal ini berarti di sininya vertikal. Kalau vertikal ini horizontal di sini. Ini kategori 1, kategori 2 kan ini ya, kategori 1, 2 dan seterusnya. Tidak usah diedit di sini, tapi ngeditnya di Excel ini. Misalnya penjualan kendaraan bermotor apa ya, Honda, misalnya Suzuki, kemudian Mitsubishi, kemudian Toyota. Nah, itu 4. Kita bisa menambahkannya di bawah. Tinggal tambahkan aja, misalnya Daihatsu. Mau berapa jumlahnya? 3, 4, 5 misalnya. Nah, ini otomatis akan ada di sini. Nah, kemudian seriesnya ini kita bisa ganti juga ini labelnya ya, namanya. Misalnya kalau warna ini untuk seri 1 dan untuk kuartal 1 misalnya ya, kuartal 2 dan kuartal 3 misalnya. Jadi Honda pada kuartal 1 ini penjualannya sekian. Pada kuartal 2
sekian dan seterusnya. Nah, biasanya dengan grafik orang akan lebih mudah dalam pembacaan karena ada orang yang mengerti kalau disajikan dalam bentuk visual, lebih mudah dipahami daripada dalam bentuk angka. Nah, itu ya tujuan membuat grafik ini. Oke. Ini bisa di close ya, bisa di close. Gimana ngeditnya? Ada di fasilitas di sini. Atau di sini edit data, di sini ada. Klik edit data. Dia akan muncul lagi. Lama dong, kayak gitu ya. Jadi bisa di close dan edit data di sini. Nah, kemudian kita juga bisa mengubah jenis tampilannya di sini, di sebelah sini nih, di desain. Nah, misalnya ada angka-angkanya ini, bisa banyak macamnya ya. Tuh. Ada yang warna hitam juga dan seterusnya. Ke bawah ada. Jadi banyak jenisnya. Nah, itu yang akan yang belum saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu bagaimana membuat grafik dari sebuah data Excel, tapi Excelnya ini tidak diekspor ya, tapi disediakan oleh Microsoft Word-nya itu sendiri. Saya ulangi, klik ribbon tab insert, kemudian di sini ada chart, pilih jenis bentuk chartnya mau seperti apa, misalnya pie, kue ya, kemudian oke. Nah, setelah ini tinggal kita sesuaikan aja datanya. Kalau pie biasanya ya seperti ini ya. Misalnya mau apa? Tadi ya, Suzuki, Honda, Mitsubishi, Daihatsu misalnya, dan seterusnya. Ini misalnya datanya apa? Penjualan 2020. Nah, gitu. Jadi pangsa pasarnya itu berarti banyak dikuasai oleh Mitsubishi. Kan mudah dipahaminya daripada menuliskan membaca sebuah gambar. Bisa dalam bentuk persentase seperti ini, nanti kelihatan persentasenya gitu ya. Ini banyak jenisnya. Jadi untuk memudahkan, close, ingin ditampilkan lagi, klik di sini. Nah, itu yang lupa saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan saya bahasnya di pertemuan yang ke-6 ini. Oke. Silahkan menanggapi, cuma itu aja materi yang